China. Trade organization has ruled that The trade wars are a dangerous trade. Two nations, 1%, equivalent to GDP. But when two global superpowers face off like this, it's never just about them. We're interested in understanding the dispute in broader terms. Kami dari kelompok 7, pengantar ilmu hubungan internasional, dan saya, Resya Amala Murphy selaku host, akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu Dava Arkan, Davin Alif Al-Rizkon, Farhan Hamdi Utama, Gemal Wahyu Firdausi, dan Rada Taurin Azhara Sidik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang topik kajian konflik internasional dengan kasus konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Perdagangan internasional merupakan salah satu sumber devisa bagi negara untuk membiayai pembangunan negaranya. Sektor ini sangat penting bagi negara-negara yang mengandalkan devisa dari ekspor dan impor barang negara karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Sehingga perdagangan internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran sebuah bangsa. Perdagangan bebas memberikan keuntungan yang cukup besar, bahkan memiliki peran dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Keanggotaan Indonesia dalam WTO secara resmi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau Undang-Undang Ratifikasi WTO banyak menuai keuntungan, ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini kerap bersengketa di LPS WTO dengan negara lain. Hampir di setiap bisnis tidak bisa dihindarkan dari adanya konflik, karena setiap bisnis memungkinkan adanya perselisihan. Tetapi terkadang konflik negara lain sesama anggota WTO dapat berimbas juga kepada perdagangan internasional suatu negara, bahkan berakibat mengganggu perdagangan secara global. Lalu, apa itu perang dagang? Perang dagang atau trade war adalah konflik dalam ekonomi yang terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang telah ditetapkan oleh pihak yang lain. Perang dagang terjadi karena adanya kebijakan yang bersifat proteksionisme oleh suatu negara untuk melindungi produsen lokal, untuk mengembalikan lapangan pekerjaan dari luar negeri, atau akibat persepsi bahwa praktik dagang negara lain itu tidak adil dan perlu diseimbangi dengan tarif. Salah satu konflik yang cukup berpengaruh yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang demikian gencar akhir-akhir ini. Konflik ini memberikan dampak yang meluas bagi ekonomi global, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang cukup mengandalkan devisa negara dari sektor perdagangan internasional. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat dimulai saat Donald Trump memulai jabatannya di Washington DC sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat. Kebijakan pertama Donald Trump dengan menandatangani kebijakan penetapan bea masuk impor produk asal China. Kebijakan ini sejalan dengan janji kampanyenya yaitu American First atau menempatkan kepentingan Amerika dalam hal perdagangan, teknologi, dan manufaktur dan agrikultur. Pada Maret 2018, ketegangan meningkat ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani nota eksekutif peluncuran Section 301 Investigation yang mengizinkan investigasi dalam praktik kekayaan intelektual Cina dan mengancam tarif tambahan untuk impor Cina. Sebagai respon terjadinya ketidakseimbangan ini, perdagangan antar kedua negara, China langsung membalas dengan tarif timbal balik pada barang-barang Amerika dengan nilai yang sama, sesuai dengan ancaman Amerika Serikat. Pada bulan-bulan berikutnya, tak satu pun dari kedua negara untuk membuat persetujuan atau konsensus. Pada 23 Agustus 2018, Amerika Serikat telah menindaklanjuti dengan ancamannya dengan tarif tambahan 25% untuk komoditas Cina senilai 50 miliar US dollar. China juga membalas tindakan Amerika Serikat dengan mengenakan tarif tambahan 25% untuk barang-barang Amerika, juga senilai 50 miliar US dollar. Amerika Serikat tidak menyerang dalam bidang ekonomi saja. 5 perusahaan mega komputer China dalam bidang teknologi yaitu Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronic Technology,
Higon, Sugon, dan Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology juga dilarang karena khawatir menggunakan teknologi mereka untuk keperluan militer. Sebelumnya, pada Mei 2019, Trump melarang perusahaan Amerika Serikat bekerja sama dengan Huawei, perusahaan telekomunikasi dan elektronik multinasional China, karena kan khawatir mencuri kekayaan intelektual dan memata-matai perusahaan dan pemerintah. Menariknya, di kasus ini kita akan melihat konsekuensi untuk kedua negara yang terlibat dan negara pihak ketiga atau negara dunia ketiga lainnya termasuk Indonesia. Sikap proteksionisme Trump tampaknya menjadi titik awal konflik ekonomi antara China dan Amerika Serikat. Dan hari ini, konflik ini pasti memaksakan beberapa pengaruh politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda di seluruh dunia. Bentuk perang dagang. Perang dagang terjadi karena adanya dominasi antar negara untuk saling mempengaruhi perekonomian dunia. Hal ini bisa terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk teknologi. Tidak hanya perang dagang ekonomi yang konvensional, teknologi juga bisa menyebabkan perang dagang. Hal ini bisa terjadi ketika inovasi-inovasi dari suatu negara menjadi suatu ancaman bagi negara lain. Pada kasus konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan China, diawali dengan perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Google, yang memutuskan hubungan sistem Android-nya dengan produsen smartphone asal China yaitu Huawei. Hal ini mengakibatkan pengguna Huawei tidak dapat lagi mengakses layanan yang disediakan oleh Google, seperti Play Store, YouTube, Gmail, dan juga yang lain. Yang kedua, bentuk perang dagang ekonomi. Bentuk perang dagang ini terjadi antara Amerika Serikat dan China yang berusaha untuk saling mendominasi dalam sektor perekonomian. Selain itu, kedua negara juga melakukan kebijakan-kebijakan proteksi untuk menghalangi masuknya barang produksi negara lain. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan tiap negara mengarah kepada konflik internasional, seperti Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor barang dari China, lalu dibalas dengan China dengan menaikkan tarif impor pula dari Amerika Serikat. Dampak perang dagang. Persaingan Amerika Serikat dengan China telah berdampak ke seluruh dunia. Salah satunya adalah Vietnam. Dampak yang didapatkan oleh Vietnam adalah dampak positif. Ketidakstabilan politik di China membuat para investor dan produsen lari ke Vietnam. Hal ini membuat PDB Vietnam naik 7,5% pada 2019. Ada beberapa faktor yang menyebabkan investor dan produsen lari ke Vietnam. 1. Lokasi Vietnam yang tidak jauh dari China. 2. Upah pekerja Vietnam yang tidak terlalu besar. Hal ini dipengaruhi oleh nilai tukar USD ke VND. 3. Kestabilan politik Vietnam karena pasca Doi Moi atau reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Vietnam sejak 1986 yang membuat Vietnam hanya punya satu partai politik yaitu Partai Komunis Vietnam. 4. Yang paling penting adalah Vietnam memiliki 13 Free Trade Agreement. Kebutuhan barang dalam negeri Amerika yang telah dibatasi oleh China juga membuat Vietnam meningkatkan ekspor ke Amerika. Hal-hal yang dilakukan pemerintah Vietnam sejalan dengan teori neoliberalisme yang mengutamakan kerjasama internasional, adanya liberalisasi, privatisasi, deregulasi, mengurangi peran pemerintah dalam perputaran ekonomi, tetapi tetap mengawasi. Investor asing yang masuk pun didominasi oleh perusahaan multinasional yang membuat kaum neoliberalisme senang, karena mereka percaya perusahaan multinasional akan membangun sebuah negara ke arah yang lebih baik. Selain dampak terhadap ekonomi, perang dagang juga menimbulkan dampak pada sektor teknologi. Pada 15 Mei 2019, pemerintahan Trump melakukan pembatasan terhadap Huawei di Amerika Serikat. Setelah Huawei mengeluarkan fitur internet 5G, pemerintah Trump telah memutuskan untuk melarang operasi Huawei di semua negara bagian karena ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi 5G. Pemerintah Amerika Serikat khawatir ancaman yang ditimbulkan oleh teknologi 5G Huawei seperti spionase terhadap negara bagian, bisnis dan individu Amerika Serikat. Amerika telah melarang kegiatan bisnis Huawei dengan menambahkan nama perusahaan Huawei ke daftar entitas Badan Keamanan Industri Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Padahal Huawei telah menjalin hubungan baik sejak 2011 yang cukup erat dengan pemerintah, industri, dan pelanggan Amerika Serikat lainnya karena keunggulan Huawei dalam memastikan keamanan cyber dengan jaminan keamanan cybernya. Juga Huawei adalah mitra keamanan cyber terkemuka untuk pemerintah Amerika Serikat. Puncak dari serangkaian kasus mencurigakan terhadap Huawei terjadi pada Januari 2019 ketika pemerintahan Trump secara resmi menambahkan Huawei ke BIS Entity List.
Sebagai tanggapan, Huawei membantah pemerintah Amerika Serikat. Pernyataan pemerintah Amerika Serikat dianggap sebagai tuduhan tanpa bukti. Huawei melangkah lebih jauh dan mengambil tindakan hukum dengan mengklaim bahwa Amerika Serikat telah mengambil tindakan inkonstitusional. Posisi Indonesia dalam perang dagang. Indonesia berada di posisi sebagai negara pangsa pasar yang menjanjikan dan akan dibanjiri oleh produk-produk dari Amerika dan juga Cina. Namun di tengah memanasnya situasi perang dagang antara Cina dan Amerika ini, sepertinya Indonesia masih terjebak. Situasi yang dialami Indonesia ini sebenarnya tidak bisa lepas dari kondisi politik yang pro-modal yang disebabkan oleh meluasnya geografi akumulasi atau kebijakan pro-pemodal global. Dengan demikian, Indonesia sangat dimungkinkan terus terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional tersebut. Kemudian bagaimanakah kita melihat Indonesia dalam memanfaatkan situasi perang dagang? Indonesia sebenarnya memiliki potensi peluang pasar untuk mengisi kekosongan pasar dari kedua negara. Dapat dikatakan pula Indonesia memiliki potensi menjadi negara yang diperhitungkan sebagai kekuatan besar dalam rivalitas major power dalam eskalasi geopolitik maupun geoekonomi. Indonesia harus lebih memaksimalkan memperjuangkan kepentingannya di saat negara-negara lain mencoba mengambil manfaat dari perang dagang tersebut. Indonesia pun harus sudah mulai memprioritaskan peningkatan produk-produk nasional dalam negeri. Demikian pembahasan kelompok kami mengenai konflik internasional antara Amerika dan China. Hope you guys get the point about this and thank you.